Nah, kita lihat, cek datanya. Nah, ini. Kalau lihat dari ininya sih dia ini yang garis-garis putih ini menandakan bahwa itu data yang hilang. Oke, nah kita akan merubah dari 0 ke 1, jika 2, jika lebih daripada 2 kategorikal, bisa rubah jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalkan tadi kan yang laki-laki itu, yang untuk A2 yang kelamin penama jenderal ya, di mana laki-laki L, laki-laki kita rubah jadi angka 1, yang laki-laki kategori laki-laki ini kita rubah jadi 1, supaya sama maksudnya. Tadi kan datanya boleh bilang berantakan ya, ada L, ada laki-laki, ada apa namanya, ada pria. Ini kan data yang ada 3 data kan ya, tiga kategori. Kita rubah jadi semua jadi 1, yaitu 1. Kita kasih angka 1. Karena apa? Nilainya sama. L sama dengan laki-laki, pria sama dengan laki-laki. Jadi kita rubah jadi 1 supaya data tuh enggak ambigu lah. Kita rubah jadi 1, begitupun yang P, yang perempuan. Yang perempuan P kita rubah jadi 0, wanita 0, perempuan 0. Jadi nanti data hanya ada 2, yaitu data 1 untuk pria, untuk data yang 0 untuk yang wanita. Ini clear ya? Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. clear. Nah, kita rubah. Nah, itu sudah berubah. Kita lihat sekarang data setnya sendiri. Untuk data A2, tadi A2 ya. A2 ini sudah berubah. 0, 1, 1, 0, dan sebagainya. Sudah nggak ada ini lagi ya. Oke, setelah itu kita cek lagi informasi dari datanya sendiri. Oke, nah kita coba ngerubah nih nilai NaN menjadi nilai medium pada usia. Kita menggunakan nilai medium. Tadi nilai NaN ada yang di A3 kan? A3, terus ada yang di A5 dengan di ini A9. Ini rubah ke data A9. Oke. Jadi di sini fungsinya yaitu kita akan mengubah data yang A3 menjadi nilai medium ke melalui median ke nilai median value. Dari situ kita akan mengisi data A3 menjadi nilai medium value. Medium value yang ini ya, A3 yang kosong itu kita masukkan kemari. Begitupun ngerubah ngecek data-data yang kosong ke sini. Untuk yang A3, A5 dengan di A9. Oke, setelah itu kita cek. Ini datanya, kita melakukan konstruksi, yaitu mengubah objek float menjadi tanda koma dengan jadi titik misalkan. Di sini kan ada yang di A4, untuk yang A4, ini dalam bentuk yang objek ya. Kita rubah nanti dia ke dalam bentuk float. Kita rubah. Berarti yang di sini untuk yang objek nih ada A4, terus di A6 ya. A6, terus di A berapa lagi nih? Di A13, 14, dengan 15. Oke, sini ada. Kita jalankan, kita rubah dia menjadi ke plot. Oke, kita cek informasinya. Nah, kita cek lagi. Oke, sudah berubah. Terus kita menghapus nilai konstan. Maksudnya nilai konstan tuh yang tadi yang nilai yang angkanya 100 semua ya. Yang di Iya, Pak, betul, Pak. Yang ini di 100 A7. itu kan. Nah, ini 100 kita hapus. Dengan cara apa? Kita panggil lokasi yang ada di ini menjadi nilai, misalkan jadi nilai 1 lah angkanya ya. Oke. Oke, nah kita cek. Oke, atau kita cek lagi untuk yang data setnya. Yang di A7 mana tadi itu? Ya A10 tadi ya? Berapa sih? Di A7, Pak, dihilangkan yang nilai konstannya, Pak. A7 ya? A7 ya. A7 mana A7? Oh, A7 dihilangkan ya? Udah hilang ya? Iya, Pak. Ini Udah A6 hilang, langsung Pak. A8 ya? Iya, Pak. Oke, udah hilang. Terus kita lihat korelasinya setelah kita rapikan, cek korelasi. Nah, ini. Nah, korelasinya. Ini juga ada data yang besar nih. Di A4 dengan di A14. Hampir sama nih. A4 dengan di A14. Datanya bersama A4 dengan A14 karena nilai korelasinya hampir 1 dia. Tinggi dia.
Ini kan 0,89 kan, hampir sama dengan 1 sama di 0,9 ini. 0,93 sama 0, yang tinggi-tinggi gini lah, kita ambilnya salah satu sampling aja yang kita ambil karena dia korelasi hampir dekatan korelasi dengan si angka 1. Oke, kesimpulan dari kita ya setelah kita checking, berarti kita drop misalkan salah satu aja kita drop yang misalkan yang di A14 yang di 0,93, ada lagi 0,93 ini, ada 2 korelasinya, kita coba hapus karena nggak ini ya terlalu tinggi banget gitu datanya, boleh bilang data udah nggak balance lagi. Oke, kita cek informasinya. Setelah itu lihat korelasi untuk yang step yang keduanya. Oke, di sini A14-nya sudah tidak ada ya, sudah kehapus. Oke, di sini kita lihat A5 dengan 9 memiliki korelasi juga tinggi, A5 dengan A9. Nanti kalau yang hapus juga nggak apa-apa, A5 dengan A9. Nah ini korelasinya tinggi, dia ada di 0,97 dengan A9 ada di mana 0,9 ada di 0,09 nggak ada ya, 0,97 dengan 0, ada dia, kok ada di salah ini keterangan dia. 4 dengan 13 memiliki korelasi tinggi sekitar 0,97. Oke, nanti ini hasil temuan aja sih, hasil keterangan gitu ya. Karena biasanya kan kita saat di pengujian nanti akan ditanya, baca korelasi, setelah itu kita temuan dari kita, apa nih. Berarti kalau ini bacanya gini, korelasi di A14, ini korelasinya 0,79 dengan di A15 ya. Korelasi antara A4 dengan A15 ini sebesar 0,79. Kategori 0,79 berarti kalau kita lihat di sini 0,79 dia masuk ke kategori sini ya. 0,79, nah skala masih aman. Tapi kalau udah skala dia masih tinggi, itu korelasinya boleh bilang sangat-sangat tinggi dengan di 1. Oke, setelah itu kita melakukan cek apa namanya box plotnya sendiri. Nah di sini di box plot kita lihat ada pecilan nih. Kenapa pecilan? Ini ada batas ambang batas nih di threshold dia. Di A4, nah ini ada titik-titik nih, biasanya cicilan nih. Begitu ini A5, A6, nah ini A13, A15 pun masuk ke cicilan nih. Jadi ini yang merupakan ajang batas yang tiap-tiap di atribut ya. Atribut A5 nih, dia panjang batasnya sampai sini sampai ini. Ternyata ada ibaratnya ada petilan-petilan lah istilahnya ya, ada outlier lah. Nah, ini kita sebut dengan sebagai outlier. 1, 2 gitu kan. Terus di A6 juga ini pecilan nih. Nih jauh dia masalah jarak ranknya. Jadi antara rank misalkan dia rank 300 ke 302, ternyata ada data yang 305, kan jauh. Sehingga itu data yang harus kita rapikan, apalagi kalau datanya sampai ke seribuan, itu sangat-sangat jauh banget kayak gitu kan, itu harus kita rapikan. Jadi ini merupakan data yang outlier, yang tadi pertanyaannya ya. Kita coba memindahkan outlier tersebut. Data outlier, jadi outlier adalah data suatu hasil observasi yang memunculkan nilai-nilai yang berlebihan dari nilai batas, dari threshold ya, ambang batas. Nah, kita sebut dengan ambang batas yang ini, 0 sampai 200, nah ternyata ada yang lebih nih, ada 400, 600, nah itu kita sebut dengan outlier. Yang kemarin saya bilang misalkan data dari 1 sampai dengan 10 ternyata ada yang seribuan datanya, ada satu atau beberapa data ada yang 1.500. Nah, itu kita sebut dengan outlier yang 500.000 itu. Sementara dia ranknya sebetulnya antara 1 sampai dengan 10 kayak gitu kan. Kisaran datanya ya. Itu pun yang ini. Dia kisaran data antara 0 hingga sampai 0,25, ternyata ada data yang ke ini mungkin 1,5. Nah, ini kita sebut dengan outlier yang kita harus rapikan. Otomatis kita pindahkan data tersebut. Oke, kita cek untuk kelasnya masih pada, terus kita coba menggunakan si Navi, kita detect untuk yang presentasi outlier, yaitu kita dapat tadi yang di A6 ya. Tadi A6 ini dia outlier, ada 305, 304, dan seterusnya ya di bawahnya. Karena ranknya di 302 sampai 301. Kita coba hapus salah satu sampling, coba di A6. A6 interpolasi midpoint-nya oke dengan di A7 misalnya ini ya. Coba hapus. Oke, setelah itu kita over untuk data yang di A6-nya.
Nah, kita lihat kelasnya 522 sampai 71 ya. Nah, ini sudah berubah untuk kelasnya. Awalnya kan dia 556 sebelum di outlier ya, 556 sampai 210. Untuk yang macet 556, yang lancar 210. Terus setelah kita lakukan outlier untuk yang tadi ya, itu sebesar 522 sampai 171. Nah, sudah turun lah ya untuk segi di yang perbandingan dia outlier dia ke kelas sebagai kelasnya ya. Tadi yang status kreditnya itu sudah berubah. Ini kok untuk perubahan outlier ya, yang tadi pertanyaan siapa? Bunga ya, Bunga dengan Febri. Mungkin pun bisa yang lainnya juga. Mana tadi? Oke, ini kredit macet. Oke, setelah kita rubah itu, merubah ke outlier-nya, kita sudah rubah. Setelah itu data saya sudah berubah, kita coba menentukan labeling. Oke, labeling kelasnya Y-nya. Nah, ini untuk yang macet. Oke, kita drop untuk yang misalkan kolom kelasnya untuk yang A1 ke A9 kita dropping karena emang nggak perlu ya. Dari drop kelas untuk A1 dengan A9. A1 dan 9 kita drop. Oke, kita lihat datasetnya. Nah, ini. Datasetnya seperti ini A2, A3. Oke. Ini hanya drop A1 dengan A9 aja ya kita drop ya. Kenapa A1? A1 kan data yang ini kan, data yang nama customer kan ya. Customer kan increment bilang penambahan kayak gitu kan. Misalnya X1, A2, X3, X4 dan sebagainya. Itu kita sebut dengan data konsumen. Konsumen itu nggak perlulah data ini karena kita untuk data science kan butuh dalam bentuk data yang realnya ya, data-data yang rekapitulasinya. Sementara untuk A9 tadi untuk data yang apa? Kita pakai lagi data setnya deh. Ini, oh ya sini deh. A9, oh ini karena udah kehapus ya. Berarti kita lihat tadi sebelumnya sebetulnya sih. Oke, ini setelah kita hapus, kita lihat informasinya. Berarti datanya sudah tadi yang satu rubah kita hapus, A9 hapus, dengan A7 kita udah hapus. Tadi A7 karena konstan berdasarkan dari hasil penelaah kita ya tadi sebelumnya saat melakukan EDAS. Coba kita merubah floatnya dari yang A3 float merubah ke dalam bentuk integer. Oke, ini informasinya. Nah, datanya sudah berubah semua ke integer. Nah, itu kita melakukan testing, misalkan kita untuk pelabuhan tesnya sebesar 0,4, global CV-nya sebesar 2. Ini presentasinya ya untuk melakukan hasil data yang tadi kita dapat. Nah, kita melakukan pengujian nih, data yang ini kita uji. Nah, data ini data-data sudah bersih, sudah nggak bersih, kita sebut sebagai data training. Hasil data training ini kita coba melakukan pengujian. Kita sebut dengan data testing. Data testingnya sebesar 0,4. 4%-nya diambil dari data training. Nah, ini data training. Oke, kita coba panggil data testing standar dengan PCI. PCI itu yaitu untuk pemetaan grafikal dari data tersebut sehingga tidak terlalu besar ya. Oke, kita tes menggunakan random state 200-203. Kita coba tes form normalnya untuk yang data normal ya. Data normal kita masukkan untuk yang testing dengan trainingnya sendiri, data training data testing. Ini kita cek berdasarkan data yang PCI. PCI itu yang apa namanya, kita petakan pemoloan dari data tersebut. Nah, di sini nilai-nilainya. Nah, kita lihat untuk rasionya sendiri. Oke, nah ini perkembangan rasionya. Untuk PCI dia ini ya lebih sekitar berapa nih? Ini PCI-nya ini dia rasionya sekitar 0,97, 0,97%, 99%, 99 dengan 99. Nah, boleh bilang ini udah oke ya. Kalau kita ngecek berdasarkan data yang ini dari data normal dia ya. Data normal dengan data PCI. Ini temuan dia, temuannya kita coba sesuaikan dengan banyaknya komponen.
cek untuk yang data yang orinya. Nah, ini data ori dia, ori PCI ya. Kita cek, kita jalankan lagi untuk testingnya. Cek sekarang perlakuan kita terhadap antara data normal dengan data PCI. Nah, ini fitur-fiturnya yang didapat.